Ceritanya Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, ingin memberitahu para sahabat tentang kapan malam Al-Qadar itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya, Nabi melewati dua orang yang sedang bertengkar. Farufi'at, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dari ingatanku kapan pastinya malam Al-Qadar itu. Dari riwayat ini juga mengetahui betapa merugikannya itu ya, pertengkaran itu, sampai-sampai Nabi hanya sekedar melewati saja. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat keterangan tentang kepastian malam Al-Qadar itu. Nabi hanya lewat saja, terkena dampak negatifnya. Bagaimana kalau kita berdiri di situ menonton pertengkaran tadi? Lalu bagaimana dengan orang yang bertengkar itu? Pasti akan lebih parah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya malam Al-Qadar itu, malam Al-Qadar yang terdapat di bulan Ramadan itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam tafsir As-Sawi dijelaskan sebab-sebab turunnya ayat itu karena Nabi Muhammad SAW mendapat kabar dari malaikat Jibril tentang seorang pemuda di umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel berjihad selama ratusan tahun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat terdahulu dalam riwayat umurnya lebih panjang, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW usianya sekitar 60-70 tahun. Maka karena rahmat yang ada di dalam hati Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menginginkan keutamaan bagi umatnya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya itu diberi keutamaan seperti atau lebih dari umat-umat terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan khusus bagi umat Rasulullah SAW, yaitu dengan malam Al-Qadar. Apa malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu dijelaskan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Yang didapat di malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 80-an tahun amal ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Coba kita bayangkan bagaimana kalau itu didapatkan setiap tahun. Maka kebaikan yang didapat bagi umat Nabi Muhammad SAW itu akan melampaui umat-umat terdahulu dengan umur umat Rasulullah yang sangat pendek ini. Tapi dia bisa menghasilkan keutamaan yang melebihi umat-umat terdahulu jika setiap umat Nabi itu mendapatkan malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan? Yang mendapatkan adalah mereka yang ketika malam Al-Qadar itu tiba dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tunduk kepada Allah dan melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam Al-Qadar itu tiba, lalu ada seorang hamba yang melakukan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tadi akan mendapat kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pertanyaannya, kapan malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu yang pasti disepakati oleh ulama turun di bulan Ramadan. Walaupun ada yang berpendapat turun di selain bulan Ramadan, tapi itu pendapat yang sangat lemah. Tapi sebagian besar para ulama meyakini malam Al-Qadar itu turun di bulan Ramadan. Nah, turun di bulan Ramadan itu tepatnya kapan? Ada terjadi perbedaan juga di antara para ulama. Kalau berdasarkan hadis, di sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa aku keluar dari rumah. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, ingin memberitahu para sahabat tentang kapan malam Al-Qadar itu.
Tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya, mau mengumpulkan para sahabat, Nabi melewati dua orang yang sedang bertengkar. Fatalaha fulanun wa fulan. Tiba-tiba aku melewati fulan dan fulan yang sedang bertengkar. Farufi'at. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari benakku, dari ingatanku, kapan pastinya malam Al-Qadar itu. Dari riwayat ini juga mengetahui betapa merugikannya itu ya, pertengkaran itu, perseteruan. Sampai-sampai Nabi hanya sekedar melewati saja. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat keterangan tentang kepastian malam Al-Qadar itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Hanya karena melewati orang yang bertengkar. Lalu bagaimana kalau orang yang ingin tahu, kepo. Kalau ketika ada orang bertengkar, dia berhenti, dia ingin menyaksikan pertengkaran itu. Nabi hanya lewat saja, terkena dampak negatifnya. Bagaimana kalau kita berdiri di situ menonton pertengkaran tadi? Pasti aura negatifnya akan lebih besar lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang bertengkar itu? Pasti akan lebih parah lagi. Kita kembali kepada pembahasan kita. Nabi kemudian bertemu dengan para sahabat, mengatakan, Farufi'at, sekarang ini diangkat. Aku sudah tidak tahu lagi kapan pastinya malam Al-Qadar. Tapi kemudian Nabi memberikan isyarat, Faltamisu fil ashril awakhir. Kata Rasulullah, sebelumnya Nabi mengatakan, Fa'asa ayyakuna khairan lakum. Semoga saja diangkatnya pengetahuan tentang malam Al-Qadar itu juga baik bagi kalian. Memang ternyata ada hikmahnya. Sebab ketika malam Al-Qadar itu dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktunya, hikmahnya adalah agar kita menghidupkan semua malam-malam Ramadan, menghargai semua malam-malam Ramadan dan berprasangka baik bahwa semua malam-malam Ramadan itu ada malam Al-Qadarnya. Boleh jadi di situ ada malam Al-Qadarnya. Kalau malam Al-Qadar itu ditentukan, pasti malam-malam yang lain akan diterlantarkan. Nah, itu di antara hikmahnya agar kita itu menghidupkan semua malam-malam Ramadan. Dan ada hikmah yang besar lagi di balik peristiwa itu yang tidak akan saya bahas. Tapi Nabi Muhammad SAW memberi isyarat, Faltamisu fil ashril awakhir, tapi carilah malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir. Dari situ, ulama sebagian menyimpulkan malam Al-Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan, malam Al-Qadar itu ada di 10 malam terakhir di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi mau mengumumkan, malam Al-Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Tapi di tahun-tahun berikutnya belum tentu ada di 10 hari terakhir. Ada yang menafsirkan demikian. Ada lagi yang menafsirkan malam Al-Qadar itu lebih sering turun di 10 hari terakhir dan lebih sering lagi turun di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Kalau lebih sering berarti boleh jadi dia turun di malam-malam yang genap. Sebagian ulama lagi menafsirkan dia mungkin turun di 10 hari tengah, di 10 hari yang di tengah-tengah bulan Ramadan. Dia juga mungkin turun di 10 hari awal di bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia mungkin turun di malam pertama bulan Ramadan. Kalau malam pertama bulan Ramadan berarti belum berpuasa gitu ya. Jadi malam pertama masuk bulan Ramadan itu ada kemungkinan di situ ada malam Al-Qadar. Nah, itu mengenai waktu malam Al-Qadar. Lalu bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya tidak ada cara yang lain kecuali kita menghidupkan seluruh malamnya dengan perbuatan positif, perbuatan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menghidupkan setiap malam-malam Ramadan, maka pasti di antara malam-malam itu ada malam Al-Qadar. Dan ketika kita sudah menyusun rencana melakukan hal-hal baik di setiap malam-malam Ramadan, juga di siang harinya, maka pasti kita akan mendapatkan malam Al-Qadar, karena malam Al-Qadar itu turun di salah satu dari malam-malam tersebut. Di antaranya adalah jangan tinggalkan sholat tarawih. Makanya sebagian ulama mengatakan
siapa yang tidak meninggalkan sholat tarawih setiap malam, dipastikan dia akan mendapat malam Al-Qadar. Sebab kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, berarti turun malam Al-Qadar itu setiap malam dia sedang melakukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira itu apa yang perlu kita ketahui, bagaimana cara meraih malam Al-Qadar dan apa malam Al-Qadar itu dan kapan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang beruntung mendapat malam Al-Qadar.